Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman juga dalam keadaan baik-baik saja. Ya, tetap semangat dan El Capitano. Jay Itzes agak menyesal, teman-teman. Penyesalan ini terjadi ketika dia memperkuat klubnya Venezia. Sudah hampir menang, tapi akhirnya imbang. Kenapa? Karena kalau sampai Jay Itzes dan kawan-kawan menang melawan Empoli kemarin dalam lanjutan pertandingan di Serie A pekan ke-33, mereka akan keluar dari zona merah, di degradasi, ya, zona degradasi. Mereka bisa menggantikan posisi dari Lecce, karena sebelumnya Venezia akan terbantu dengan klub yang dimiliki oleh orang Indonesia, ya, dari grup Jarum, Hartono bersaudara, yaitu Como yang dilatih oleh Fabregas, itu menang melawan Lecce dengan 3-0. Nah, kekalahan ini mestinya bisa dimanfaatkan. Sudah bermain semaksimal mungkin. Venezia dipimpin oleh Jay Itzes dengan 3 back tetap. Mereka bermain di bawah pelatih Eusebio Di Francesco. Ya, mereka memang tertinggal dengan gol dari Falsini, ya, dari Empoli. Tapi kemudian dibalas dengan cepat. Ya, berbalik bahkan unggul 2-1 Venezia. Ya, di sana kita bisa melihat ada John Jeboa dan pemain pengganti yang masuk Gianluca Busio. Bahkan di menit 85 ketika gol itu ada, itu kemenangan ya tinggal soal waktu saja. Ya, tapi penyesalan terjadi di sana karena 2 menit setelah gol dari Busio, kemudian ada gol balasan dari Anjorin, pemain dari Empoli. Ya, kenapa juga sampai Jay agak, ya, saya bilang agak ada penyesalan, kesal dengan hasil imbang ini karena Anjorin masuk melakukan penetrasi ke dekat kotak penalti. Di sana berdiri Jay Itzes. Coba untuk bisa memendung tapi bola dibelokin, ya, oleh Anjorin yang melewati Jay Itzes dan bola masuk ke pojok gawang Venezia. Itulah 2-2 di menit 87. Sehingga ketika walaupun sampai di waktu normal ada masa injury time 3-4 menit, tidak berubah kedudukan, skor 2-2. Ya, memang ada pergantian tempat. Venezia itu naik, ya. Monza kan ada di bawah peringkat 20, peringkat 19 Empoli turun ke bawah. Peringkat 18 ya di batas zona degradasi itu sekarang diambil oleh Venezia. Mestinya Venezia ada di peringkat 17 di posisinya Lecce. Karena Lecce sebelum mereka bermain Lecce 26 poin. Kemudian Venezia dan Empoli masing-masing 24 poin sebelum pertandingan berlangsung antara Venezia dan Empoli kan bermain di kandang Empoli. Kalau Venezia menang, 3 poin ini kan membuat mereka melonjak dengan 27 poinnya, itu aman. Jadi artinya mereka ada di posisi 17, menggeser Lecce, Empoli, ya tentunya dari bawah, dan juru kunci adalah Monza. Itu terbebas, ya, dari sekian lama yang ditunggu-tunggu. Memang masih ada peluang untuk bisa keluar dari zona degradasi, tapi itu kesempatan besar ketika Busio membuat gol dan berbalik mereka unggul 2-1 lawan Empoli. Sayang sekali, karena selisih gol mereka di antara Lecce, Empoli, dan juga dengan Venezia itu, Venezia lebih unggul jauh. Mereka hanya minus 19 dibandingkan dengan Lecce yang terlalu besar ya minusnya, juga dengan Empoli. Sehingga peluang bagi Venezia itu terbuka. Ya memang begitu peluit panjang berbunyi kelihatan sekali. Bagaimana kekesalan semua pemain-pemain, termasuk dari Busio, Yeboah yang membuat gol, itu sampai mungkin saja ada umpatan-umpatan yang mereka kecewa ya. Karena mereka pikir mereka akan menang. Karena kemenangan ini dinantikan, ditunggu oleh fans Venezia. Mereka melakoni laga tandang. Dan ini suatu pertandingan yang kira-kira pertandingan terbaik yang mereka tandang. Tapi di semua aspek statistik, unggul Venezia. Baik dalam shoot on target, penguasaan bola mereka lebih tinggi dibandingkan tuan rumah Empoli. Itu yang membuat mereka mungkin kesal banget ketika tidak mendapatkan poin penuh 3 poin. Dan hanya mendapatkan 1 poin. Tapi tidak mengapa. Venezia masih punya harapan ke depan. Artinya sekarang sudah pekan 33, masih ada 5 pertandingan yang mereka harus upayakan untuk bisa keluar dari zona degradasi dan mereka terselamatkan untuk di next season, ya, kompetisi berikutnya. Nah, pertandingan nanti di pekan ke-34, Venezia akan ketemu lawan berat memang. Bermain di kandang memang, di Pierluigi Penso markas mereka, stadion mereka. Mereka menjamu Milan, AC Milan. Ya, ini perjuangan keras tentunya, karena secara kualitas mungkin Milan ada di atas Venezia, tapi sepak bola sulit untuk ditebak. Ya, dan kita berharap bahwa mereka bisa mendapatkan hasil yang positif. Artinya tidak kalah lah.
paling tinggi, imbang udah bagus. Kalau menang itu luar biasa. Karena Milan oke. Nah, pada saat bersamaan juga kita akan melihat pertandingan antara Lecce ya dan juga dengan Empoli. Yang mereka akan ketemu lawan-lawan berat dua tim ini yang ada di dalam persaingan dengan Venezia. Satu akan ketemu Atalanta dan satu akan ketemu Fiorentina. Saya pikir baik Lecce dan Empoli sama-sama akan tumbang ketika mereka ketemu dengan dua lawan yang saya pikir yang lawan yang bagus ya, Atalanta dan juga dengan Fiorentina. Ini diambil kesempatan. Ya kalau Lecce tumbang dan mereka paling tidak imbang, mereka akan naik. Poin boleh sama, mungkin ya 26 kalau sampai imbang dengan Milan, tetapi mereka unggul selisih gol. Apalagi kalau bisa menang dengan 3 poin, akan lebih jauh. Nah, itu yang diharapkan oleh Jay Ises dan kawan-kawan untuk pertandingan yang saya pikir agak menguras tenaga buat mereka. Perlu perjuangan keras dari Jay Ises ketika mereka harus meladeni tamunya AC Milan. Masih di Serie A, pimpinan klasemen Internazionale of Milan, Inter Milan tumbang di markas Bolonya. Mereka kalah dengan 1-0 dan ini memukul mereka tentunya karena poinnya sama. Karena Napoli juga kemarin menang sehingga poinnya 71-71. Hanya saja Inter menang dalam hal selisih gol dibandingkan Napoli. Karena di Serie A itu teman-teman, itu hanya ada 2 klub yang akan bertarung untuk memperebutkan Scudetto. Inter dan Napoli. 2 ini yang akan rame untuk kita bisa lihat. Karena Inter nantinya akan ketemu dengan Roma. Bermain di San Siro, di Meazza. Tapi kan ini lawan yang kuat, Roma. Sementara Napoli juga bermain di kandang, di Diego Armando Maradona Stadion, yang nama stadion mereka di kota Napoli. Mereka menjamu Torino. Di atas kertas ya Napoli bisa menang melawan Torino. Nah kalau Napoli menang dan Inter tertahan misalnya, atau kalah dari Roma, ini menguntungkan bagi Napoli. Tapi pasti Inter akan bekerja keras. Ya, mereka akan coba untuk bisa mengatasi AS Roma dalam pertandingan yang mungkin akan sulit buat mereka, tapi tetap mereka difavoritkan untuk bisa menang dengan 3 poin. Selalu Inter kalau dalam tekanan pasti mereka akan keluar. Dan banyak pendukung Inter pasti akan yakin klubnya bisa mengatasi AS Roma, walaupun Roma memang tim yang sangat kuat. Napoli juga tidak boleh menganggap enteng Torino ya. Torino bisa membuat kejutan. Tapi Romelu Lukaku dan kawan-kawan pasti juga akan berusaha untuk bisa mendapatkan 3 poin di markas mereka. Nah sekarang dari Serie A teman-teman, saya coba bergeser ke IPL. Di IPL rame. Ramenya bukan apa ya, bukan persaingan karena 13 poin antara Liverpool dan Arsenal. Arsenal kemarin menang melawan Ipswich dengan 0-4 main di kandang Ipswich. Tetapi Liverpool dengan susah payah, kerja keras mereka, sampai di menit ke-76 baru Trent Alexander-Arnold yang masuk menggantikan posisi Bradley sebagai bek kanan. Akhirnya Arnold bisa menentukan kemenangan, satu-satunya gol bagi Liverpool. Padahal mereka bisa melepaskan 28 tembakan, ada 10 on target, penguasaan bola yang tinggi dibandingkan dengan Leicester. Jamie Vardy dan kawan-kawan hanya 5 menembak, 0 on target, kalah dalam hal ball position. Tapi Liverpool susah untuk bisa menaklukkan gawang dari Leicester. Dan akhirnya mereka mendapatkan itu, ya 1 gol, tetapi ini cukup dengan 3 poin untuk menjaga asa mereka menjadi juara. Nah, kuncinya ada di akhir pekan. Ya, di akhir pekan ini, hari Minggu mereka harus siap-siap berpesta di Anfield ketika kembali. Sepertinya sudah diatur di sini, maksudnya diatur dalam hal ini bagaimana Liverpool ketika menang melawan Leicester kemudian mereka balik ke Anfield, ya, dan kemudian menjadi menjamu tamunya Spurs tim yang kuat, tapi Spurs lagi terpuruk, mendekati zona degradasi. Walaupun kita tahu bersama bahwa degradasi itu sudah bisa dilihat di bawah, ya Leicester ketika kalah dari Liverpool mereka terdegradasi. Ya, sama seperti Southampton, tinggal menunggu Ipswich ya dan persaingan dengan West Ham. Dan Tottenham ada 2 strip ya di atas zona degradasi. Ini terpuruk sekali, apalagi mereka kemarin kalah lawan Wolves. Nah, dan ini memukul juga ya buat mereka ada di bawah. Dan Liverpool pasti akan termotivasi untuk mengunci gelar secepat mungkin ya, karena mereka setelah lawan Spurs kan ini ada Chelsea yang menunggu mereka, termasuk dengan Arsenal. Jadi sebelum sampai ke sana mereka sudah berpesta, sudah mengunci, dan apapun yang terjadi ya selisih 15 gol tidak akan mungkin dikejar, karena pertandingan ke-34 ini akan menentukan buat tim asuhan Arne Slot. Dan di depan publik mereka, militansi para supporter Liverpool pasti kita tidak perlu diragukan lagi. Dan ketika mereka dituntut akan menang, mereka akan habis-habisan bermain di kandang, karena mereka lebih aman, lebih tenang, lebih enjoy bermain dengan selisih poin 13. Ini sulit untuk bisa membalikan keadaan. Liverpool harus kalah dalam 5 pertandingan terakhir, kalah semua sampai pekan ke-38, dan Arsenal harus menang semua. Ini tidak akan terjadi saya pikir, di mana Liverpool harus kalah semua dalam satu pertandingan. Makanya satu pertandingan melawan Spurs itu adalah kunci buat mereka sebelum mereka berpesta. Nah itu yang
dinantikan oleh para pendukung Liverpool di seluruh dunia, termasuk yang ada di Indonesia, yang berharap bahwa Virgil van Dijk dan kawan-kawan akan memenangkan gelar juara di IPL setelah mereka tersingkir di UCL, di FA Cup, di Carabao, bahkan di final mereka kalah melawan Newcastle. Di FA Cup mereka juga terjungkal melawan klub yang ada di Divisi Championship yang berada di peringkat buncit, Argyle. Kemudian di UCL mereka kalah dari dari PSG, ya, Paris Saint-Germain, ya. Dan sekarang harapannya itu ada di IPL. Tapi ini bergengsi sekali buat mereka. Setelah Jurgen Klopp membawa tim ini juara, tentunya ya dari 2020 itu mereka akan bergeser ke 2025. 5 tahun kemudian Arne Slot muncul menggantikan posisi Klopp dan mereka menjadi juara di IPL. Dan ini soal waktu, teman-teman. Ya, soal waktu buat Liverpool untuk bisa meraih gelar. Kalaupun seandainya yang terjadi mereka imbang saja di sini, aman. Kendati Arsenal juga akan memenangkan pertandingan melawan Crystal Palace. Dan Arsenal akan main lebih dulu lawan Crystal Palace pada hari Rabu. Nah, di situ akan lihat kalau Arsenal tumbang misalnya dari Crystal Palace, Liverpool kalau perlu nggak usah main. Ini hanya candaan saja. Mereka sudah pasti juara karena hanya menunggu Arsenal tergelincir aja. Ya, kalaupun Arsenal menang melawan Crystal Palace, ya Liverpool menang aman, atau imbang pun mereka aman, walaupun ada pertandingan ke depan, tapi akan sangat sulit kalau mereka hanya bisa mencari 1 poin lagi ya untuk ke depan untuk bisa menjadi juara. Tapi sekarang 3 poin mereka itu akan aman menurut saya, ya. Mereka akan mampu mengalahkan Spurs di saat Spurs lagi oleng, sekarang lagi kena turbulensi, dan Liverpool akan memenangkan laga. Ya, jaraknya jauh di antara tiga kompetisi besar Eropa. Yang paling jauh jarak selisih antara peringkat 1 dan peringkat 2 ya di Inggris, di antara Liverpool dan Arsenal yang terpaut 13 poin. Kalau di Serie A itu kan mungkin hanya sudah sama yang saya bilang tadi, 71 poin antara Inter dan Napoli. Lain halnya di La Liga di Spanyol itu 4 poin. Ya, Barca masih unggul di atas pimpin klasemen, dan Madrid ada di posisi kedua. Ya, kemarin Madrid juga bekerja keras sebelum menang melawan Bilbao dengan 1-0, itu pun terjadi di injury time lewat gol Federico Valverde, dan kerja keras pun dilakukan oleh tim asuhan Hansi Flick Barcelona. Sempat tertinggal, hampir kalah di kandang sebelum mereka bisa membalik keadaan, menang 4-3 lawan Celta Vigo. Sehingga 4 poin ini mereka tetap menjaga jarak di La Liga. Jadi persaingan untuk menjadi juara ada di Barcelona dan ada di Madrid. Itu yang terjadi. Oke, dengan saya Bung Ropan untuk mereview hasil-hasil pertandingan semua yang terjadi di kompetisi Eropa, baik di Serie A, di Inggris, dan juga di La Liga. Ciao.